Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Nah, hari ini seperti biasa gua mau ngedongeng lagi, yaitu tentang sebuah film yang bisa dibilang keren, lucu, dan sangat menginspirasi. Filmnya berjudul Big Man Japan. Ini adalah sebuah film kaiju buatan Jepang yang diproduksi pada tahun 2007. Film ini juga ditulis, dibintangi, dan bahkan disutradarai langsung oleh Hitoshi Matsumoto, dan mendapatkan hasil yang cukup positif dari para kritikus di Amerika Serikat. Menceritakan tentang seorang pria yang secara simultan tubuhnya tuh berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Nah, karena udah menjadi raksasa, dia lalu dengan gagah berani mencoba untuk mempertahankan Jepang dari serangan monster-monster ganas. Nah, oke, udah siap? Kalau gitu, kita mulai. The world needs him. Film ini dibuka dengan sebuah mockumentary, di mana cerita ini berfokus pada perjalanan hidup seorang pria yang bernama Masaru Daisato. Daisato adalah seorang warga negara Jepang yang punya kehidupan yang normal-normal aja. Namun, dia ini punya kelainan atau kemampuan dari lahir, yaitu tubuhnya bisa tumbuh sampai sekitar 30 meter. Cuma, kalau dia kesetrum aja. Jadi, kalau kena tegangan listrik tinggi, dia bisa jadi gede gitu cuy. Kemampuan ini berasal dari kakek dan ayahnya sendiri, yang kemudian diturunkan ke Daisato. Selain itu, Daisato juga bertugas untuk melindungi Jepang dari berbagai serangan monster-monster raksasa. Dia bekerja untuk pemerintah di subdivisi Kementerian Pertahanan, yang disebut Kementerian Pencegahan Monster atau Departemen Pencegahan Monster. Daisato ini sebenarnya mempunyai anak dan juga istri. Namun karena perbedaan pandangan dan mungkin aja nggak suka dengan situasinya sekarang, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, meskipun Daisato ini seringkali membela negara dengan mengalahkan banyak sekali monster, tapi bukan pujian yang dia dapat cuy. Malahan makian dan ejekan dari para warga. Bahkan rumahnya ini seringkali ditimpukin warga. Selain hidupnya yang bisa dibilang miskin, dia juga merasa kesepian dan nggak punya teman. Semua itu karena pekerjaannya, makanya dia nggak punya waktu buat bertemu anak dan juga istrinya. Jadi dia harus standby gitu kalau ada panggilan dari pemerintah. Dan benar aja, tiba-tiba aja dia menerima sebuah panggilan yang mengharuskan dirinya untuk segera pergi. Daisato bersama dengan kameramen yang mendokumentasikan kehidupannya kemudian pergi ke suatu tempat. Ternyata itu adalah semacam tempat pembangkit tenaga listrik yang sudah terbengkalai. Ketika sampai, salah seorang penjaga muncul dan mempersilahkan Daisato untuk masuk, tapi tidak dengan kameramen. Dia nggak boleh masuk dengan alasan yang belum jelas. Dan nggak lama setelah itu sosok raksasa muncul dari area tersebut. Gila, keren sih, tapi kocak ya. Oke, kemudian sambil membawa pentungan, Daisato yang sudah menjadi raksasa kini langsung pergi ke tengah kota. Ternyata memang ada seekor monster yang sedang menghancurkan kota. Ini seekor apa seorang ya? Bentar, lu lihat rambutnya cuy, nggak nahan ya nggak? Makhluk ini dijuluki sebagai monster pencekik. Oh, jadi lingkaran itu buat cekek lawannya cuy. Ya elah. Ini keren ya, tapi gue nggak bisa bohong kalau ini sih lucu. Iya, rambut lagi nggak tuh? Nah, kemudian ketemu Desi Daisato sama monster pencekik ini. Pertarungan pun terjadi. Daisato langsung terjerat dalam pelukan si monster pencekik. Dan langsung di smackdown coy. Karena mengira lawannya sudah kalah, si monster pencekik ini kemudian melanjutkan aktivitasnya lagi, yaitu dia sekarang mencoba menjatuhkan sebuah gedung yang secara ukuran jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Daisato yang kebetulan sudah sadar lalu melihat sebuah kesempatan, di mana dia dengan cepat langsung memukul si monster pencekik menggunakan pentungannya. Nah, karena kepengen melepaskan cengkramannya, tangan si monster pencekik ini malah terputus, sehingga mengenai kepalanya sendiri, dan dia langsung KO. Roh si monster pencekik kemudian terbang, diselimuti oleh seberkas cahaya yang turun dari langit. Kemudian kita pindah ke sebuah tempat untuk menampung Daisato. Di sini tampak beberapa orang yang sedang menikmati atau merayakan kemenangan Daisato sebelumnya. Tampak juga seorang wanita yang merupakan agent atau manajer dari Daisato. Di sini sang manajer memberitahu kalau tubuh Daisato membutuhkan waktu beberapa hari sampai dia menyusut kembali ke ukuran normalnya.
Pertarungan Daisato dengan monster tadi itu ternyata disiarkan secara live di televisi, di mana hal itu sepertinya mempengaruhi rating atau peringkat dirinya di dalam acara tersebut. Kalau respon masyarakat bagus, maka popularitasnya juga akan meningkat. Tapi ternyata respon masyarakat sebagian besar nggak ada yang suka. Next, keesokan harinya Daisato kembali ke ukuran normal dan sudah balik lagi ke rumahnya. Di sini dia sedikit menjelaskan nih, kalau sebagian besar monster yang muncul selama ini memiliki kemampuan yang nggak jelas, dan dia biasanya bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Daisato juga mengatakan kalau dirinya nggak bisa memprediksi kapan monster akan muncul. Bisa hari ini, bisa besok, kadang juga bisa beberapa bulan kemudian. Daisato juga menjelaskan beberapa lukisan, yang diantaranya adalah kakeknya yang merupakan The Big Man Japan yang keempat, atau dijuluki sebagai Bubble Blowing Kid, yang masih hidup sampai sekarang. Meskipun sama-sama pahlawan negara, tapi si kakek Daisato itu nasibnya berbeda cuy. Kakeknya dulu itu hidup sangat berkecukupan, digaji gede sama pemerintahan, terus punya pelayan atau geisha, dan juga dipuji-puji oleh banyak orang. Berbeda dengan Daisato. Ya beginilah, seperti yang kalian lihat. Hal itu dikarenakan karena pada zaman dahulu monsternya lebih sering muncul. Di zaman ini menurut pengakuan Daisato monsternya jarang-jarang muncul. Maka dari itu ratingnya pun turun drastis di semua pertelevisian. Nah, keesokan harinya Daisato melakukan perjalanan ke kota Nagoya. Dia diberitahu kalau ada kemungkinan monster akan muncul di sana. Singkat cerita, setelah sampai di Nagoya, Daisato langsung menuju ke pembangkit listrik setempat. Di sana dia langsung masuk dan dibawa oleh beberapa orang. Kali ini kameramen boleh masuk cuy. Ternyata sebelum disetrum, Daisato melakukan semacam ritual. Kemudian sambil berjalan kaki, Daisato menuju ke tempat di mana sempaknya yang besar disediakan baginya. Karena tubuhnya akan menjadi besar, maka pakaian dengan ukuran besar dipersiapkan. Oh, ini masuk akal nih. Tapi si kampret udah masuk ke dalam sempak duluan dong itu. Dan proses penyetruman pun dimulai. Daisato kemudian berubah menjadi besar, dan seperti biasa bawa pentungan. Monster yang akan dia lawan kali ini adalah monster pelompat. Pertarungan seru pun terjadi, sampai secara nggak sengaja si monster terjepit di antara dua bangunan. Ya elah, gitu doang. Dan monster itu pun harus mati. Oh iya cuy, by the way ini subtitlenya agak lebih cepat dari scene-nya. Jadi kalau ada yang miss, mohon maaf ya. Tapi gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk menceritakannya buat kalian. Oke, jadi terlepas dari kekuatan Daisato yang sangat besar itu, sebenarnya dia sendiri merasakan penderitaan. Hal itu dikarenakan setiap kali dia mendapatkan tegangan aliran listrik yang sangat besar, kesehatannya menjadi menurun, dan mungkin juga mempengaruhi umurnya. Next, esok harinya Daisato terlihat mengunjungi kakeknya di panti jompo. Kakeknya ini dulu adalah The Big Man Japan yang keempat. Jadi ceritanya dulu tuh para The Big Man Japan gak sebesar yang sekarang, yang bisa sampai 100 kaki. Dulu paling cuman setinggi 30 kaki lah. Nah, kemudian ayah Daisato pada saat itu kepengen tumbuh lebih besar lagi. Karena itu sang ayah memperbesar tegangan listriknya. Tetapi hasilnya malah mempengaruhi kesehatannya. Dan sejak saat itu sang kakek lah yang mengambil alih tugas dari sang ayah sebagai The Big Man Japan. Daisato ingin meneruskan apa yang dilakukan sama kakeknya selama ini. Nah, pada esok harinya Daisato dikejutkan oleh pemberitaan yang menyebutkan kalau kakeknya muncul dan berubah menjadi The Big Man Japan. Dari kemunculan si kakek itu menyebabkan banyak sekali kekacauan. Bandara ditutup, terus orang-orang jadi pada nggak suka dengan kemunculan The Big Man veteran tersebut. Yang seakan-akan kini membuat sentimen publik terhadap Big Man Japan, yang tadinya memang nggak terlalu disukai, sekarang malah tambah semakin nggak disukai. Kemudian setelah itu muncul lagi nih monster lain yang diberi nama Evil Star Monster. Jelek banget asli cuy. Monster ini mempunyai senjata berupa mata yang bisa berkembang dan bisa dilempar-lempar sesuka hati. Ketika bertemu dengan Daisato, monster itu pun terus-menerus melemparkan matanya. Nah, pada satu momen matanya terlihat kayak kelilipan gitu cuy. Kemudian monster itu mencuci matanya terlebih dahulu, baru dia lanjut lagi. Dan lu tahu nggak gimana kalahnya ini monster? Nih. Dia ketiduran cuy. Nah setelah itu si monster diencus sama si Daisato. Tapi nggak lama setelah itu Daisato pun tiba-tiba aja diserang oleh monster merah. Mirip-mirip kayak Hellboy gitulah. Karena dia mungkin kelelahan atau emang ini lawannya yang keras, Daisato nggak berdaya dan dibuat babak belur.
di mana jagoan kita ini kemudian lari terbirit-birit. Setelah kejadian itu sebenarnya rating Daisato di pertelevisian sedikit lebih baik, namun respon dari masyarakat semakin menjadi-jadi aja. Ada yang bilang pecundang, ada yang bilang lemah, banyaklah, pokoknya hampir semuanya negatif. Menurut beberapa sumber, monster merah tadi juga dikatakan bukan berasal dari Jepang, melainkan dari Korea. Gua akan mempersingkat ceritanya lebih jauh lagi. Jadi Daisato di momen ini sempat bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Dan juga ada beberapa konflik dengan sang manajer, di mana si manajer sepertinya melakukan kecurangan perihal pembayaran hak dari Daisato, entah dari gajinya sampai sponsor, karena bisa dilihat dari si manajer yang punya mobil. Sedangkan Daisato gitu-gitu aja, tetap kere cuy. Nah singkat cerita muncul lagi nih satu monster yang dijuluki sebagai Sting Monster, atau monster bau. Kabarnya ini monster bisa mengeluarkan kentut yang setara dengan 10.000 kotoran manusia. Daisato dengan cepat datang ke TKP, dan terjadi perdebatan yang gue juga nggak tahu apa yang mereka omongin. Intinya Daisato mencoba mengusirnya secara baik-baik, tapi si monster kentut itu menjelaskan kalau dia sebenarnya sedang diikuti oleh monster lain. Dan bener aja, satu monster aneh lainnya muncul di depan mereka. Jadi ternyata monster ini mau kawin cuy. Gue nggak tahu ya, ini monster jantan sama betina, apa jantan sama jantan, nggak peduli lah, pokoknya gitulah ya. Setelah itu beberapa waktu kemudian Daisato menemukan bayi raksasa. Gue juga kurang tahu bayi ini hasil hubungan dengan dua monster tadi apa enggak. Tapi yang pasti ketika Daisato mencoba menenangkan si bayi, secara nggak sengaja dia malah menjatuhkannya. Alhasil bayi itu mati seketika. Sontak publik pun langsung menghakiminya. Singkat cerita, si monster merah muncul lagi, tapi Daisato menolak untuk menghadapinya. Akibatnya dia pun dipaksa dengan cara mendatangi rumahnya pas dia lagi enak-enak tidur. Dia langsung disetrum, dan hasilnya dia berubah menjadi raksasa bersama dengan kucing peliharaannya. Kemudian ketika bertemu dengan si monster merah, Daisato langsung kabur. Tapi dia nggak bisa kemana-mana, dan sekali lagi dia bakalan ditabokin sampai babak belur. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan bantuan dari kakeknya. Pertarungan seru pun terjadi. Si kakek sempat menghindari serangan monster merah dengan ciamik. Tapi satu serangan dengkul dari si monster merah langsung menumbangkan si kakek. Nyawa si kakek sebenarnya masih bisa ditolong, tapi malah diakhiri sama Daisato. Setelah dia secara nggak sengaja menabrak si kakek karena saking takutnya ketemu sama si monster merah. Daisato sekali lagi diinjak-injak dan nggak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba beberapa petarung monster lain muncul untuk menantang si monster merah. Kayak Ultraman versi Zumba ya. By the way, mereka ini dijuluki sebagai Super Justice. Setelah berkenalan dengan Daisato yang ketakutan, si monster merah benar-benar jadi ayam merah yang abis kecebur. Nggak ada apa-apanya cuy. Si monster merah pun akhirnya berhasil dihancurkan. Setelah itu, para Super Justice ini membawa Daisato pergi ke suatu tempat. Ternyata dia dibawa ke markas Super Justice. Mungkin ini Land of Light versi sederhana ya. Dan ceritanya pun tamat cuy. Oke, filmnya keren banget meskipun ini film komedi sebenarnya. Ada beberapa hal yang sengaja kita nggak masukkan di dalam alur ceritanya, ya karena terlalu membosankan. Contohnya kayak tato yang ada di badannya Daisato. Ada beberapa gambar yang aneh kan? Nah itu adalah sponsor cuy. Jadi brand yang mau masuk itu ditato di tubuhnya Daisato. Makanya ada gambar-gambar yang aneh aja gitu. Ya pokoknya banyaklah adegan-adegan yang kocak sekaligus aneh. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian terhibur ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I heard that Trevor couldn't fit into a Magnum. Got Becky pregnant cause it broke during action. Dropping out now was a football captain. Working at Subway, what the fuck happened? Annie and a push-up bra looking fantastic. Heard they're both fake man, chest full of plastic. Always in trouble for a lack of wearing fabric. Got the boys staring at a schoolgirl Catherine. Stacy's like a tutor cause she loves giving brain. Timmy's had the hung with his third leg bang. Chosen alcoholic, a